Saya minta maaf Tante. Kalau saya udah nyakitin perasaan Mas Dikta dengan balikan sama Ivan. Jujur, saya sempat suka sama Mas Dikta. Tapi ngelihat gimana Mas Dikta deket sama Marsha, saya mundur. Apalagi Marsha kelihatannya gak suka sama saya. Bahkan saya yakin Tante, yang udah ngeracunin makanan saya itu pasti Marsha. Aku mikir awalnya Marsha itu anak yang baik. Tapi makin lama aku kenal dia, aku ngerasa kalau Marsha gak sebaik yang aku pikir. Tante kok gak ketok pintu dulu? Sini kan kamar aku. Kamu kok tiba-tiba bentak-bentak tante sih? Kamu tahu nggak ini rumah siapa? Ini rumah tante. Ini rumahnya Om Bobby, bukan rumahnya Tante. Tepatnya, ini rumahnya Dikta. Apalagi setelah dia berani marahin aku. Cuma karena aku masuk ke kamarnya tanpa permisi dan dia bilang kalau rumah ini bukan rumah aku, tapi rumah Mas Bobby dan Dikta. Tante tolong kan. Tante jangan ngebenci saya. Itu hak saya mau suka sama siapa dan saya mau pacaran sama siapa. Saya gak pernah PHP-in Mas Dikta, Tante. Kalau soal antar jemput, Mas Dikta ngantar jemput saya itu kemauannya Mas Dikta sendiri. Saya gak pernah minta Mas Dikta buat ngantar jemput saya. Jadi saya mohon Tante jangan benci saya, Tante. Biarin ini jadi urusan anak muda antara saya sama Mas Dikta. Kamu benar kok. Ini mah hak kamu. Kamu berhak untuk suka, pacaran sama siapapun yang kamu mau. Saya juga bukan ibu kandungnya Dikta. Dan saya tahu kamu tahu itu kan. Tapi saya sayang banget sama dia. Jadi kalau dia sakit hati nih, saya juga ikut sakit hati. Saya ngerti kok Tante. Makanya itu saya datang ke sini, saya mau bicara sama Mas Dikta. Oke. Bidarsi. Bidarsi. Iya, Bu. Tolong panggilin Mas Dikta ya. Baik, Bu. Orang ngapain sih kesini? Dia mau bahas kerjaan atau mau minta maaf ya? Siapa? Bibi, Mas. Dipanggil Ibu ke halaman belakang. Tante Cynthia ngapain manggil aku, Bi? Tamunya masih ada kan, Bi? Masih, Mas. Mas Kenzo sama Mbak Mutiara masih di ruang tamu, Mas. Tapi Ibu Cynthia sama Mbak Aurel ada di halaman belakang. Mas Dikta suruh nyusul. Kok aku jadi gini sih? Padahal aku yang disakitin. Tapi baru dengar nama Aurel aja, aku jadi deg-degan. Pergi ke taman cari cemara. Cakep. Malah ketemu Mas Kenzo yang ngambeknya juara. Kamu tuh bener-bener ya, Mutiara. Ini kamu lihat bahasan saya. Pergi ke taman, metik buah delima. Jelek. Mutiara bawel, cerewetnya luar biasa. Tapi nggak apa-apa, saya terima kok.
Pak Dikta, Tiara, biarin mereka bertiga selesai masalahnya dulu ya. Kita jangan ikut campur dulu. Aurel mau ngobrol sama kamu. Tante tinggal dulu ya. Kamu mau ngomong soal rencana kamu buat resign lagi dah? Maaf, saya belum bisa nerima surat pengunduran diri kamu. Saya bukan mau bahas soal kerjaan, Mas. Tante Cynthia bilang, saya PHP-in Mas Dikta. Saya datang ke sini cuman mau menjelaskan soal masalah itu aja kok. Kalau emang Mas Dikta ngerasa saya udah nyakitin perasaan Mas Dikta atau PHP-in Mas Dikta, dengan segala kerendahan hati saya minta maaf sebesar-besarnya, Mas. Saya mau tanya sama kamu, Ra. Apa kamu pernah sedikit saja suka sama saya? Pernah, Mas. Tapi setelah saya ngeliat gimana Mas Dikta deket sama Marsha, saya mundur. Saya kuburin perasaan saya. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa, kenapa? Saya tahu kamu lagi gak baik-baik aja, Mutiara. Baik-baik aja kok Mas, saya sehat alhamdulillah. Mungkin dari tadi kamu pantunan sama saya, ketawa-tawa sama saya, tapi saya tahu kamu lagi sakit hati sama Sandra. Habis dari sini kita ke rumah Sandra ya. Enggak Mas Kenzo. Sebenarnya aku pengen cerita soal Mbak Kayla ke Mas Kenzo. Tapi kayaknya mending gak usah. Jangan Mas. Mas Kenzo langsung ke kantor aja. Karena saya nggak mau sampai kerjaan Mas Kenzo terbengkalai. Gak usah ke rumahnya Mbak Sandra. Saya nggak tega aja, Mutiara. Ada orang yang nganjelin kamu sesadis itu, kayak Sandra. Saya kira satu-satunya orang yang peduli sama saya itu cuma Bu Widuri. Makasih ada Mas Kenzo. Ya iyalah, Mutiara. Kamu kan cengeng. Emang siapa sih yang bisa nahan sama kecengangan kamu selain saya? Cengeng itu karena hati saya lembut. Emang kayak Mas Kenzo. Sok peduli padahal sebenarnya kerjanya ngeledekin kan. Lah saya emang peduli sama kamu, Mutiara. Mana ada peduli. Orang kerjanya cuma ngeledekin, marah-marah. Ya itu bentuk perhatian saya sama kamu. Perhatian dari mananya sih Mas? Ya terus kamu maunya gimana, Mutiara? Hah? Mau saya sayang-sayangin? Enggak, apaan sih Mas? Aneh banget. Tuh kan mukanya merah. Kamu gengsi sih, bilang aja kalau mau saya panggil sayang. Enggak ada. Udah deh, terserah Mas Kenzo. Mas Kenzo tuh emang kepedean aja. Udah terserah, mau ngeledekin saya apa, terserah.
Saya nggak pernah suka sama Marsha, Rel. Rel, kenapa kamu harus balikan sama Ivan? Saya sayang sama kamu, Rel. Ya karena itu, Mas. Saya harus resign dari Sendentia Cafe. Supaya kita nggak ketemuan lagi. Enggak, saya nggak mau. Saya mau kamu tetap kerja sama saya. Saya nggak mau jauh dari kamu, Rel. Maaf, Mas. Rel, Saya permisi. Aurel, Bu. Maaf kalau saya tadi ngomong pembicaraan kalian. Tapi kayak memang tepat deh kalau kamu minta resign dari kafe. Kalaupun Dikta nggak setuju, kalau bisa kamu jangan datang lagi ke kafe Sententia ya. Supaya kamu juga bisa lepas dari Dikta. Iya, Tante. Saya ngerti kok. Makasih buat waktunya ya. Saya permisi.